Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stop rasa. Lanjut aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore sahabat Bawaslu, jumpa lagi dalam acara Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Acara yang membahas tentang kepemiluan bersama saya Adi Faisal Aziz. Sahabat Bawaslu, pada episode kali ini tentu saja kita akan membahas materi yang berbeda dari episode Solutif sebelumnya. Yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Untuk itu pada episode kali ini saya tidak sendirian, telah hadir dua orang narasumber bersama kami di sini. Di sebelah kanan saya ada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung, Ibu Maria Ulfa. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas, selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga dengan momentum bulan Agustus hari ini menambah semangat kita ya Mas, untuk selalu berkreasi, untuk selalu semangat, agar kita sesuai tema kemerdekaan kita, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Ya. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Bapak Murti Anggono selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Selamat sore Bapak. Selamat sore, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Bapak. Selalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan. Menarik sekali Bapak, pada episode kali ini kita akan membahas materi mengenai tahapan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, mungkin untuk awalan, untuk pembuka gitu ya Pak, sebagai pengantar gitu. Ya. Apa sih pengertian dari adjudikasi itu sendiri? Mungkin dari Bapak Murti Anggono dulu bisa menjelaskan. Oh iya. Berikut persoalan tadi dalam tema kali ini adalah tema tahapan adjudikasi ya Mas ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berkaitan di mana adalah wewenang Bawaslu, termasuk Bawaslu Kabupaten Kota itu ada istilah penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi ada perbedaan antara proses hasil pemilu atau proses sengketa proses pemilu. Di sini yang disampaikan dalam adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa pemilu. Jadi ada semacam sengketa-sengketa yang terjadi di antara peserta pemilu maupun dengan penyelenggara. Itu sengketa antara ya. Kalau sengketa antar itu antara peserta. Jadi dijelaskan dalam Undang-Undang Perbawaslu Nomor 5 tahun 2019 ya, atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu ada tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Pasal 1 angka 19 itu diterangkan adjudikasi untuk belibet Mas. Jadi proses persidangan penyelesaian sengketa pemilu itu banyak tahapan. Ada 6 tahapan. Nanti mungkin dari Mbak Ulfa juga akan menerangkan. Salah satunya adalah pembacaan permohonan pemohon, kemudian ada kedudukan pemohon dan lain-lain. Itu mungkin gambaran sepintas seperti itu Mas.
Ya, jadi pada dasarnya proses sidang adjudikasi ini muncul ketika ada sengketa yang terjadi antara penyelenggara, Ya. antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPU Ya, itu sendiri. kemudian dijelaskan tadi itu ada 6 tahapan gitu ya Pak. 6 tahapan. Mungkin bisa dijelaskan pada tahapan pertama itu mungkin bisa dijelaskan tahapannya seperti apa? Iya. Jadi pada tahapan pertama di dalam adjudikasi jadi gini Mas. Jadi sidang adjudikasi itu tidak serta-merta di dalam melakukan sidang adjudikasi. Ada beberapa tahapan. Jadi kalau kita lihat dari konten-konten sebelumnya, kita bicara tentang bagaimana tahapan dukungan dari sekretariat untuk sidang adjudikasi dan lain-lain. Prinsipnya adalah adjudikasi ketika nanti tahapan-tahapan sebelumnya sudah dilalui. Misal sekarang peserta pemilu itu merasa keberatan, kita bicara tentang objek dulu yang menimbulkan adanya sengketa, yaitu berita acara maupun SK yang dikeluarkan oleh KPU itu sendiri. Sehingga peserta pemilu itu sendiri merasa keberatan atau dirugikan atas kebijakan tentang berita acara maupun SK. Sehingga mereka mengajukan permohonan di Bawaslu. Dalam hal ini di Kabupaten Temanggung, di Bawaslu Kabupaten Temanggung. Nah, dari hal itu peserta pemilu juga bisa mengajukan itu. Nah, tahapan proses sengketa proses pemilu itu kan ada tenggang waktunya 12 hari. 12 hari itu dipotong 2 hari untuk mediasi. Jadi sebelum adjudikasi kita lakukan mediasi, kita pertemukan antar pihak yang bersengketa, dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Bawaslu. Nah, di dalam mediasi itu apakah ada kesepakatan atau tidak? Kalau ada kesepakatan berarti mediasi selesai, tidak harus ke adjudikasi. Nah, ketika adjudikasi muncul itu ketika sengketa mediasi itu tidak ada kesepakatan sehingga dilakukan mediasi. Nah, di dalam tahapan-tahapan salah satunya adalah tahap pertama adalah pembacaan permohonan. Itu terdiri dari identitas pemohon. Itu yang sudah kita cerangkan waktu di episode sebelumnya, seperti identitas nama, alamat, nomor telepon, dan fotokopi atau identitas lain yang dilampirkan. Kemudian identitas termohon. Jadi termohonnya itu siapa? Kalau itu antara penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU. Kalau itu antar peserta, dalam ini siapa peserta yang sedang dipersengketakan itu. Kemudian identitas nama jelas, alamat jelas, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian yang poin C, Mas, urian jelas mengenai kewenangan Bawaslu itu kita terangkan. Bawaslu punya kewenangan enggak terhadap sengketa proses pemilu itu, sehingga ini menjadi dasar hukum kita ketika dalam dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 pada pasal 5 itu diterangkan dalam hal ini ada 6 poin. Salah satunya kalau kita bacakan adalah Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan adanya keputusan KPU. Itu kalau Bawaslu RI. Kalau Bawaslu provinsi, keputusan atau berita acara dimunculkan atau diakibatkan dari KPU provinsi. Demikian juga dengan kabupaten. Bawaslu kabupaten kota menyelesaikan sengketa proses itu karena akibat dari berita acara, berita acara atau SK yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten kota. Kemudian pada poin 5 pada pasal 5 Perbawaslu nomor 5 itu juga disampaikan mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Ini mekanismenya seperti ini, Mas. Jadi peserta pemilu kita sebagai Bawaslu menerima permohonan penyelesaian sengketa. Itu kan yang kemarin sudah kita jelaskan di konten sebelumnya, bisa lewat langsung maupun lewat virtual, lewat email atau apa kan itu. Kemudian melakukan verifikasi secara formal maupun secara material, apakah permohonan itu sesuai atau tidak. Kemudian sebelum ke adjudikasi disampaikan tadi, saya sudah sampaikan adalah mediasi. Kemudian baru proses, kalau tidak terjadi kesepakatan baru proses adjudikasi. Kemudian terakhir adalah memutuskan penyelesaian sengketa pemilu itu sendiri. Kemudian yang poin 6 tentang mekanisme penyelesaian sengketa proses antar peserta pemilu itu juga sama, menerima permohonan, diverifikasi dulu,
apakah betul ini ada terjadinya sengketa proses, kemudian lakukan proses-proses verifikasi formal maupun material itu sendiri, juga melakukan mediasi juga, kemudian memutuskan apakah mediasi ini bisa berjalan sesuai kesepakatan atau tidak, dan terakhir adalah adjudikasi. Nah, yang terpenting Mas, dalam kedudukan hukum pemohon maupun termohon, jadi tidak setiap warga negara Indonesia itu bisa mengajukan permohonan terhadap sengketa proses pemilu. Kalau kita masih ingat tentang konten-konten yang kemarin, siapa saja sih pemohon maupun termohon yang bisa mengajukan sengketa proses pemilu, itu diterangkan di situ adalah peserta pemilu misalnya. Peserta pemilu terdiri dari bisa, kalau itu legislatif itu seperti halnya calon, bakal calon DPD, DPR maupun DPRD yang tertera yang sudah didaftarkan di KPU. Kemudian ada pasangan calon dan hal-hal itu masih ada sekian poin. Nanti Mbak Ulfa juga lebih menerangkan itu. Nah, itu hal-hal yang boleh atau yang berhak memiliki dasar hukum untuk atau legal standing untuk mengajukan permohonan itu. Kira-kira itu Mas. Jadi pada dasarnya tahapan pertama itu pembacaan permohonan permohon itu ya Pak. Telah dijelaskan tadi bahwa permohonan itu ada beberapa syarat atau ketentuannya. Nah, kemudian ketika ternyata permohonan itu ternyata ada syarat yang tertinggal atau ada ketentuan yang mungkin belum dilampirkan, itu apakah serta-merta langsung gugur atau mungkin ada tahapan untuk perbaikan dari permohonan itu Pak? Oh iya, jadi seperti halnya yang sudah Mas, ketika di dalam kenyataannya peserta pemilu itu kan juga tidak serta-merta bisa melengkapi. Jadi poin-poin itu, jadi apa yang sudah disampaikan tahapan-tahapan itu tadi, yang pada tahapan pertama itu bagi peserta pemilu jangan khawatir karena form-form itu ada di dalam Bawaslu, dan form itu hanya ada di Bawaslu itu sendiri. Jadi form itu nanti kalau ketika peserta pemilu mengajukan permohonan sengketa proses itu sudah disiapkan namanya form PSPP 01. Itu rigid sekali, terdiri dari poin apa yang harus diisikan. Nah, apabila itu masih kurang, ada semacam perbaikan. Tapi intinya ketika perbaikan itu bukan persoalan perbaikan di dalam petitum yang dimohonkan. Jadi tidak berubah-ubah. Kadang-kadang bisa jadi karena situasi kondisi politis atau hal yang lain, tiba-tiba permohonannya diubah-ubah. Ini yang mengakibatkan nanti proses baik mediasi maupun adjudikasi jadi persoalan. Apalagi jangka waktunya ini harus segera dilakukan, karena 12 hari dipotong mediasi 2 hari itu juga bukan hal yang mudah kan gitu. Ketika proses adjudikasi otomatis kan 10 hari harus selesai dan harus mencapai putusan kan gitu. Kira-kira itu Mas. Ya, menarik sekali. Pada tahapan pertama jelas ya tadi, tahapan pembacaan permohonan pemohon. Kemudian setelah itu pasti ada tahapan jawaban termohon. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk Ibu Ulfah, apa sih sistematikanya atau apa sih uraian pada tahapan tersebut gitu. Iya Mas. Jadi berbicara tentang adjudikasi itu sendiri memang topik yang sangat menarik ya bagi kita. Selain menarik juga menantang tersendiri bagi anggota Bawaslu, karena kita tahu sendiri bahwa basic dari pendidikan anggota Bawaslu itu multi dari disiplin ada yang disiplin ilmu, ada yang dari ada yang dari hukum, ada yang dari pendidikan, ada yang dari ekonomi. Lah disitulah dituntut untuk bisa menjadi majelis hakim. Artinya majelis persidangan, artinya nanti setiap anggota Bawaslu harus siap dan harus bisa untuk menjadi majelis dalam persidangan tersebut. Kalau kita berbicara tentang, tapi di situ ada undang-undang ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu menyebutkan kewenangan Bawaslu sendiri di pasal 101 itu menjadi tugas Bawaslu untuk bahwa Bawaslu Kabupaten itu bertugas melakukan penindakan terhadap satu penanganan pelanggaran, yang kedua adalah penanganan sengketa proses pemilu. Dijelaskan lagi di pasal 468 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017
bahwa Bawaslu Kabupaten di pasal 1 ayat 1 Bawaslu Kabupaten itu berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Lah, sengketa proses pemilu di ayat 2 dijelaskan lagi bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak permohonan diterima. Padahal dalam proses adjudikasi ini ketika kita sudah melaksanakan proses mediasi 2 hari, otomatis dalam 10 hari kita sudah harus selesai melaksanakan sengketa proses pemilu itu. Jadi tahapannya itu harus secara jelas, harus runtut, sehingga di 12 hari sejak permohonan diterima itu harus selesai. Nah, jadi adapun begini, penyampaian jawaban termohon itu, jadi di pasal 28 tentang Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa proses pemilu menyebutkan bahwa setelah pemohonan dibacakan, maka majelis memberikan Ya lupa. Setelah pemohonan itu dibacakan, maka majelis memberikan kesempatan kepada termohon untuk menjawab, untuk menyampaikan jawaban termohon di pasal 28 Perbawaslu tentang cara penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Pertama, majelis sidang meminta termohon untuk menyampaikan jawaban termohon. Lah, jawaban termohon itu disampaikan paling tidak 1 hari setelah proses mediasi tadi tidak mencapai kemufakatan. Sebenarnya di proses adjudikasi ini adalah the last resort ya Mas, artinya upaya hukum terakhir. Yang pertama, yang diutamakan the first resortnya itu adalah mediasi, kalau bisa mediasi, karena kita sendiri juga tahu bahwa kita juga sesuai dengan sila keempat sendiri bahwa pelaksanaan segala sesuatu itu diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Tapi kalau dalam mediasi tersebut tidak bisa ditemukan sebuah hasil mufakat, akhirnya maka pada pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan, dia boleh mengajukan adjudikasi. Lah, setelah mufakat itu tidak menemui mufakat di mediasi tersebut, maka dilaksanakanlah adjudikasi. Lah, di dalam jawaban termohon itu disampaikan 1 hari setelah mediasi itu tidak mencapai permufakatan. Terus jawaban termohon itu ya kalau kita jadi memuat apa saja sih jawaban termohon itu? Nah, jawaban termohon itu di dalamnya memuat identitas lengkap termohon, yaitu dari nama, alamat, rumah, nomor telepon atau faksimal. Itu masih ada nggak sih faksimal sampai sekarang? Email ya sekarang masih ya, tapi masih ada ya. Sudah tidak. Terus atau alamat surat elektronik itu seperti email ya. Yang kedua, jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon. Jadi nanti termohon memberikan jawaban atas pokok permohonan dari pemohon tersebut. Yang ketiga adalah nanti dalam proses jawaban termohon itu juga memuat hal yang diminta untuk diputuskan atau petitum dari termohon tersendiri. Seperti itu. Ya, itu seperti itu, Mas. Jadi di situ juga terjabarkan secara jelas apa saja yang harus tercantum dalam jawaban termohon gitu ya, Bu. Iya. Kemudian yang selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu tanggapan pihak terkait. Itu seperti apa, mungkin Bapak Imam bisa menjelaskan? Jadi gini, Mas. Jadi yang namanya majelis atau majelis sidang itu kan terdiri dari anggota atau komisioner Bawaslu. Dalam hal ini tataran untuk kabupaten kota adalah Bawaslu kabupaten kota gitu. Komisioner Bawaslu yang dipimpin oleh satu ketua majelis. Nah, di dalam persidangan adjudikasi ini kan ketika pemeriksaan ini yang terpenting adalah ketika pemeriksaan tentang alat bukti, termasuk ketika sidang itu mendengarkan dari pemohon maupun termohon jawaban termohon, kita kan melakukan pembuktian. Nah, tadi diterangkan oleh Mbak Ulfa itu ketika anggota Bawaslu dalam hal ini komisioner Bawaslu yang notabene menjadi majelis sidang
ini kan memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ada yang dari sarjana hukum, ada yang dari yang hal mana. Ini menjadi suatu hal yang menjadi apa ya, istilahnya tantangan tersendiri bagi anggota Bawaslu. Sehingga ketika memutuskan tentang adjudikasi ini atau persidangan ini membutuhkan keterangan-keterangan ini. Jadi pihak terkait itu hanya menguatkan dari pembuktian yang sudah diperiksa oleh majelis, sehingga majelis itu bisa memutuskan sidang adjudikasi ini berdasarkan dari alat bukti maupun dari barang bukti, termasuk ketika majelis ini kurang butuh informasi, kita mencarikan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya. Pada dasarnya pada tahapan sidang adjudikasi tentu saja tidak lepas dari yang namanya alat bukti, gitu ya Bu. Iya. Nah, kemudian pasti ada tahapan pembuktian. Nah, Iya. mungkin bisa dijelaskan tahapan pembuktian pada sidang adjudikasi itu seperti apa? Jadi gini Mas, kalau kita tahu dari awal itu ada pembacaan permohonan dari pemohon, yang kedua pembacaan jawaban dari termohon, yang ketiga setelah itu kan dari pihak terkait lah. Tahap keempat ini pembuktian itu menjadi sangat penting dan sangat krusial, karena nanti siapa yang kuat di pembuktian ini menjadi landasan bagi majelis untuk memutuskan sengketa proses tersebut. Jadi dalam tahap ini sangatlah penting, karena yaitu tadi kan pembuktian ini nanti berapa dari pihak pemohon, termohon, pihak terkait itu semua memajukan alat bukti, seperti nanti ada surat-surat, kalau kita lihat di sini ya, alat bukti penyelesaian sengketa proses itu terdiri dari surat-surat, keterangan pemohon dan termohon, ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada informasi elektronik yang bisa digunakan untuk sebagai alat bukti dan juga pengetahuan majelis sidang. Nah, prosesnya jadi setelah kita pihak terkait sudah memberikan memberikan keterangan, nanti majelis itu memberikan kesempatan kepada baik pemohon, baik kepada termohon dan juga pihak terkait untuk saling memberikan bukti, memberikan alat bukti. Dan nanti pada alat pembuktian tersebut dari pemohon bisa melihat alat buktinya yang diajukan oleh termohon, alat bukti juga yang disampaikan oleh pihak terkait juga. Lah disinilah kenapa menjadi sangat penting, karena nanti kualitas dari alat bukti tersebut, siapa yang kuat otomatis dia yang hari ini menjadi landasan bagi majelis sidang untuk menjadikan sebuah putusan dalam proses sengketa proses itu. Alat-alat bukti penyelesaian sengketa proses itu terdiri ya, tadi sudah saya terangkan tadi ya. Jadi alat bukti berupa surat sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A terdiri atas surat keputusan atau berita acara KPU provinsi atau KPU kabupaten, dan juga dokumen tertulis. Alat bukti berupa keterangan pemohon dan termohon disampaikan dalam persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C berupa keterangan saksi dari pemohon, termohon dan pihak terkait atau dari pemantau pemilu yang terregistrasi. Lah, ini ada yang sangat menarik juga Mas, karena nanti saksi yang dihadirkan itu juga harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama seperti harus berusia di atas 17 tahun atau dia yang menjadi saksi sebagai saksi dalam sidang sengketa proses itu dia harus 17 tahun. Yang kedua berakal sehat. Dua, tidak ada yang ketiga tidak ada hubungan persaudaraan dengan baik pemohon ataupun termohon. Itu tidak boleh menjadi saudaranya. Yang keempat berjumlah paling minimal 2 orang. Jadi kalau cuma satu tidak bisa dijadikan sebagai saksi juga. Yang kelima adalah menerangkan apa yang dilihat dan didengar sendirinya. Jadi kalau omongnya kayak itu nggak bisa. Dia harus menyaksikan sendiri, harus melihat sendiri
proses itu berita acara sendiri yang menjadi objek dari sengketa proses sendiri. Seperti itu. Jadi pada tahapan pembuktian ini sangat jelas gitu ya Bu, dari pemohon maupun termohon dia bisa menghadirkan saksi. Nah saksi sendiri ini pun masih ada syarat-syaratnya gitu ya Bu, nggak asal setiap masyarakat bisa menjadi saksi, setiap pihak bisa menjadi saksi, itu ada ketentuannya pasti ya Bu. Iya, karena juga harus lihat sendiri. Kalau mau omongi itu nggak bisa. Iya. Menarik sekali ya. Kemudian tahapan yang kelima itu tahapan kesimpulan para pihak ya. Mungkin Bapak Imung bisa menjelaskan tahapan kesimpulan para pihak. Jadi sebelum ke kesimpulan para pihak itu saya menambahkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Ulfa kaitannya dengan tahapan pembuktian. Ini adalah yang namanya pengesahan alat bukti itu sendiri, Mas. Jadi alat bukti itu yang sudah disampaikan itu harus ada dileges. Dileges itu terdiri dari 4 rangkap, terdiri 1 rangkap kopi dari asli yang diberi materai dan dileges di kantor pos. Jadi ini menjadi syarat penting ketika permohonan ini tidak dileges, ini menjadi persoalan. Kemudian di rangkap 3 salinannya serta dalam bentuk dokumen digital dan format Word. Jadi ada bentuk digital dan dalam format Word. Kemudian jenis alat buktinya juga berupa tadi, alat bukti ini surat keputusan baik itu maupun berita acara KPU dan dokumen tertulis lainnya. Ini menjadi alat bukti. Jadi alat bukti ini adalah hal-hal yang bisa menerangkan tentang pembuktian. Sedangkan barang bukti jelas, barang bukti adalah berita acara maupun SK itu sendiri. Nah, kaitannya dengan kesimpulan para pihak, Mas. Jadi di dalam adjudikasi ini, jadi tahapannya gini, Mas. Ketika adjudikasi itu harus jelas ketika time schedule-nya. Misal dalam 10 hari ini adjudikasi, pada hari ini kita harus melakukan tentang pembahasan tentang apa gitu tahapannya. Jadi tidak serta-merta kita hari ini acaranya ini, hari ini acaranya ini, berubah-ubah enggak. Misal pada tahap pertama majelis memberikan undangan bahwa pada hari pertama kita mendengarkan tahapan-tahapan itu sendiri tentang pembacaan permohonan itu sendiri. Jadi agendanya adalah hari itu adalah permohonan. Kemudian nanti hari keduanya tahapan berikutnya. Jadi bertahap secara runtut, tidak bisa serta-merta. Ini juga untuk memudahkan ketika para pihak baik termohon itu juga menyiapkan dokumen-dokumen yang ada. Kalau misal katakanlah kalau kita bicara tentang tidak terschedule, itu juga akan menjadi persoalan tersendiri secara teknis. Jadi agendanya tidak karu-karuan itu. Makanya di dalam adjudikasi itu jelas runtutan itu harus konsisten. Nah, di dalam kesimpulan para pihak itu jelas dijelaskan apa saja yang harus tersedia dalam kesimpulan para pihak ini. Jelas kita tadi sudah diutarakan tentang identitas pemohon itu harus jelas, tentang jawaban atas permohonan, kemudian tentang pembuktian yang tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana membuktikannya itu, kemudian pokok kesimpulannya, kemudian bukti termohon dan bukti pemohon, kutipan keterangan saksi, dia harus tertulis kesimpulan pokok dan hal-hal yang dimohonkan. Jadi pihak pemohon itu harus runtut juga mencatat semuanya untuk menjadikan sebuah kesimpulan. Ini nantinya akan dijadikan sebuah petitum bagi pemohon itu mengajukan keberatan atau sengketa terhadap pihak termohon itu sendiri. Ada beberapa poin-poin yang dia ajukan keberatannya itu sendiri. Halnya juga sama dengan pihak termohon, juga sama identitas termohonnya, siapa, tenggang waktu mengajukan jawaban termohon itu juga harus jelas, sehingga jangan sampai tenggang waktu itu di luar dari ketentuan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kedudukan hukum termohon itu sendiri jelas, kedudukan hukum pemohon kan gitu, apakah dia betul-betul yang disyaratkan itu atau bukan kan gitu. Kemudian kesimpulan termohon atas pokok permohonan pemohon, dan yang terakhir adalah hal-hal yang dimohonkan. Jadi dalam tahapan ini jelas-jelas para pihak baik pemohon maupun pemohon memberikan sebuah kesimpulan, sehingga nanti untuk menguatkan bagaimana majelis itu untuk memberikan sebuah keputusan. Jadi pada dasarnya kesimpulan para pihak ini
digunakan untuk menguatkan majelis persidangan Iya. untuk memberikan putusan. Nah, kesimpulan ini juga ditulis oleh pemohon maupun termohon gitu ya Pak. Kemudian sudah sampai pada tahap kesimpulan, tentu saja pada tahapan yang keenam, tahapan yang terakhir yaitu tahapan pembacaan putusan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu Ulfah apa sih tahapan dalam pembacaan putusan dalam proses sidang adjudikasi? Jadi putusan inilah ya Mas yang nanti akan menentukan sejauh Marwah. mana ya Marwah marwah Bawaslu. Bawaslu. Sebenarnya gini, nanti kan pembacaan putusan itu mekanismenya kan dibaca oleh ketua majelis, dilanjutkan secara bergantian oleh anggota majelis. Lah nanti amar putusan juga, amar putusannya itu dibacakan oleh ketua majelis. Sebenarnya esensi dari putusan apa sengketa proses pemilu ini, yang pertama itu adalah gini. Jadi putusan itu adalah serangkaian puncak dari proses. Yang pertama adalah permohonan pemohon, yang kedua jawaban termohon, yang ketiga adalah keterangan pihak terkait, yang keempat adalah pembuktian, dan kelima adalah kesimpulan. Lah inilah putusan yang menjadi puncak dari serangkaian proses sengketa proses itu pemilu sendiri. Yang kedua esensi dari apa putusan itu, yang kedua itu karena putusan ini adalah produk hukum yang bernilai yuridis, maka konsekuensinya harus bisa mengikat para pihak. Artinya harus dilaksanakan oleh para pihak. Seperti mengikat para pihak, karena kalau kita lihat erga omnes artinya harus bisa mengikat para pihak. Artinya tidak, kalau kita lihat di perkara perdata itu hanya mengikat dua orang yang bersengketa, tapi kalau di putusan sengketa proses itu harus mengikat para pihak. Ya, jadi harus mengikat semua pihak yang di peserta pemilu itu contohnya ya. Terus yang ketiga adalah karena putusan ini juga bernilai hukum yuridis, maka ini juga menentukan bagaimana setidaknya bahwa KPU apakah sudah bertindak sesuai hukum tidak, karena berdampingan dengan itu menentukan menentukan konstitusional sebagai anggota peserta pemilu dalam hal ini ketika dia hak secara konstitusional agar dapat dipilih. Karena kalau tidak berlandaskan atas hukum atau KPU tidak sesuai hukum, artinya dia sudah melanggar hak konstitusional peserta pemilu itu sendiri. Dan yang keempat adalah esensi dari putusan itu sendiri, karena sebuah putusan itu adalah mahkota dari persidangan itu. Kalau kita lihat kalau kita ketahui itu ada adagium mungkin ya, the crown of the judge of decision, artinya putusan itu adalah mahkota dari sebuah persidangan. Ya, dan makanya disinilah ini marwah Bawaslu dipertaruhkan. Kalau bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya, maka karena Bawaslu sendiri sudah diberikan atributif untuk menyelesaikan sengketa proses ini, maka bisa dinilai berhasil dan dinilai berintegritas ketika bisa menyelesaikan sengketa proses ini dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan normatif dan prosedur yang ada. Dan yang terakhir adalah karena putusan adjudikasi ini merupakan hasil kerja intelektual, artinya harus bisa dipertanggungjawabkan secara vertikal, artinya bisa dipertanggungjawabkan ke Tuhan, dan secara horizontal akhirnya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Seperti itu Mas putusan ini. Ya, jadi puncaknya. Dari itu saya lupa ada 3 jenis putusan ya Pak. Pak Imungnya. Mungkin saya nambahi ya kaitannya dengan hal-hal pembacaan putusan. Jadi sebelum pada putusan ini memang jelas yang namanya putusan ataupun sidang apapun namanya itu kan ada pihak yang kalah dalam tanda kutip maupun ada pihak yang menang. Kalah dalam hal ini bukan berarti kesalahan atau apa, karena pihak itu tidak bisa membuktikan dugaannya atau pemohonannya, karena yang namanya alat bukti mau baru-baru itu menjadi penting, makanya ada proses pemeriksaan itu tadi, sehingga dugaan-dugaan itu yang membuat majelis itu bisa memutuskan
Nah, memang sulit ketika di dalam mengambil keputusan ini majelis harus betul-betul jeli ya Mbak Ulfa ya. Iya. Harus teliti betul dari tahapan pertama sampai terakhir sampai bisa memutuskan, karena ini menyangkut tentang rasa keadilan itu sendiri. Ketika kalau majelis ini tidak jeli dalam hal ini, termasuk ketika proses adjudikasi itu juga berjalan cukup rendah, tidak secara tidak secara runtut, itu juga akan mengurangi dari keabsahan dari persidangan itu sendiri. Karena di dalam pertimbangan majelis itu jelas terkait juga tentang tengah waktu pengajuan permohonan itu juga menjadi persoalan. Jangan-jangan ketika kita sedang asik-asiknya atau kita sedang melakukan pembuktian atau persidangan itu juga terlupakan tentang tenggang waktu. Kemudian tentang objek sengketa itu sendiri, kita apakah pemohon maupun termohon itu apakah objek sengketanya sudah memenuhi atau belum yang diajukan itu. Kemudian sekali lagi kedudukan hukum itu jadi perhatian penting bagi majelis. Ditambah lagi kewenangan Bawaslu yang membuat ini menjadi suatu tantangan bagi Bawaslu sendiri untuk diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses itu sendiri. Kira-kira itu. Dan yang terakhir mungkin Mbak Alfa tadi akan menyampaikan tentang jenis putusan. Jadi Iya. Kalau kita ketahui jenis putusan itu ada 3 ya Mas. Yang pertama adalah majelis sidang itu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, artinya permohonan itu ditolak seluruhnya. Yang kedua adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, karena hanya sebagian saja yang diterima, tapi yang sebagian ditolak. Dan yang ketiga adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi itu 3 jenis putusan. Dan jangan lupa juga bahwa permohonan ini bisa disampaikan maksimal 3 hari setelah SK atau BA keluar dari KPU. Jangan sampai nanti ternyata 12 hari kok, ternyata setelah 12 hari ternyata dari peserta pemilu itu kurang memahaminya. Makanya sosialisasi ini dipandang sangat perlu ya Pak, karena nanti di 2022 sudah mulai proses tahapan pemilu itu sudah kita mulai dari Fairfax seperti kita sudah mulai. Makanya ini bagi peserta pemilu juga sangat bermanfaat nanti ke depan ketika mau mengajukan sengketa itu maksimal 3 hari setelah BA itu keluar, dan itu penyelesaiannya maksimal 12 hari setelah permohonan diterima, seperti itu. Dan gini Pak Imung, ada juga nanti ketika dalam proses sengketa proses ini ada pihak yang masih kurang puas. Yeah. Nah, itu bisa mengajukan koreksi ke Bawaslu RI, tapi perlu juga diketahui waktunya hanya 1 hari. Ya, jadi 1 hari itu kalau kita ya harus ngebut, artinya 1 hari harus sampai ke Bawaslu ke Jakarta, seperti itu. Ya, perlu saya tambahkan lagi Mas Adi tentang tadi yang disampaikan putusan itu. Putusan sepenuhnya dikabulkan, sebagian dikabulkan, dan sepenuhnya ditolak. Jadi ini berdasarkan dari petitum itu sendiri. Dan biasanya pemohon itu juga menuntut di dalam petitumnya itu poin A 1, 2, 3 sampai berapa, sehingga majelis itu akan melihat apakah dengan pembuktian alat bukti maupun barang bukti itu sesuai atau tidak dengan permohonannya itu sendiri, sehingga jangan sampai lepas dari koridor ketika dimohonkan sendiri, sehingga ketika putusan itu bisa seperti tadi yang disampaikan Pak Ulfa, itu ada yang sebagian, ada yang sepenuhnya diterima maupun ditolak kan itu. Ini yang menjadi penting. Jadi proses adjudikasi ini adalah bentuk dari sebuah, kalau kita bicara secara tentang pengawas pemilu, ini adalah tantangan yang terberat ketika Bawaslu sendiri diberi kewenangan berupa produk hukum, berupa keputusan, baik itu di proses sengketa proses pemilu maupun di penindakan kaitannya dengan tindakan keputusan. Nah, ini juga menyangkut ketika pihak termohon, dalam hal ini misalnya itu sengketa proses antara peserta dan penyelenggara, ini apakah penyelenggara itu juga
mengikuti atau mentaati putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Dan satu lagi satu hal yang penting yang bisa mengajukan koreksi adalah pihak pemohon, bukan pemohon dalam hal ini atau penyelenggara kan. Ya, menarik sekali materi kita pada episode kali ini, yang mana serangkaian tahapan adjudikasi itu ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu pembacaan permohonan permohon, kemudian yang kedua itu pembacaan jawaban termohon, kemudian yang ketiga tanggapan pihak terkait, kemudian yang keempat yaitu tahapan pembuktian, kemudian yang kelima tahapan kesimpulan para pihak, kemudian puncaknya yaitu pada tahapan keenam yaitu pembacaan putusan. Mungkin sebelum saya tutup episode kali ini ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Pak Imung. Oh, iya. Jadi mungkin istilah kerennya closing statement ya, enggak, sebenarnya kan gitu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini kaitannya dengan divisi sengketa proses pemilu itu menjadi hal yang menarik ketika Bawaslu diberi kewenangan dalam undang-undang itu bagaimana untuk memberikan kanal persoalan-persoalan tentang tahapan pemilu sehingga proses-proses yang harusnya tetap berjalan tanpa ada residu-residu itu, sehingga ada perselisihan itu bisa dilaksanakan atau diselesaikan pada tahapan-tahapan tertentu. Jadi proses sengketa proses pemilu itu juga kaitannya dengan waktu itu, jangan sampai ketika peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu itu terganggu oleh proses-proses sengketa itu sendiri. Terus yang kedua, bagi peserta pemilu jangan khawatir ketika ada sengketa proses ini bisa mengajukan ke Bawaslu. Berkaitan dengan hal yang tadi saya sampaikan, ini kami sudah menjadikan tentang formnya itu. Jadi kita sudah siapkan semuanya sehingga peserta pemilu atau pemohon itu bisa mengajukan itu dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan dalam form itu, sehingga proses itu lebih cepat dan lebih efektif dan efisien itu sendiri. Kira-kira itu, Mas. Mungkin dari Bu Ulfa tentang tambahan. Mungkin kalau dari saya gini aja ya, jangan ada sengketa di antara kita. Tapi kalau ada para pihak yang merasa tidak dirugikan, kami siap dari Bawaslu Kabupaten Temanggung di tahapan pemilu di tahun 2022 yang akan datang, kami siap untuk semoga kami bisa memberikan keadilan seadil-adilnya sesuai dengan kita ya. Jadi sesuai dengan prinsip kita bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Seperti itu saja. Ya, terima kasih kepada Pak Imung dan Bu Ulfa atas materi yang telah disampaikan. Mungkin di lain kesempatan pada episode solutif selanjutnya bisa kita sambung lebih dalam lagi. Baik sahabat Bawaslu, sekian episode solutif pada kali ini. Untuk sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada bisa memberikan tanggapan, masukan, saran atau komentar di kolom di bawah ini. Kemudian jangan lupa kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada untuk klik subscribe pada channel YouTube kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.